Serunya main FM Mobile 2026, kita bisa menjadi pelatih ribuan klub. Karena total ada 29 negara dengan liganya yang bisa kita mainkan. Lalu tim apa saja yang enak untuk dimainkan menurut rekomendasi gue? Tonton selengkapnya di video ini ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Si Paling Football Manager, di mana gue akan memberikan tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2026. Di video kali ini gue akan memberikan rekomendasi tim-tim yang enak dipakai buat kita latih di FM Mobile 2026. Oke, dalam menyusun rekomendasi klub yang enak buat dimainin ini, gue menetapkan sejumlah kriteria. Kriteria pertamanya adalah yang berasal dari top 5 liga di Eropa ya. Nah, kalian kalau mau pakai negara non Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, di luar 5 negara ini silahkan aja gitu. Misalkan mau ngelatih di Argentina atau ngelatih di Korea, ngelatih di Jepang, silahkan. Lalu kriteria yang kedua adalah bukan klub-klub mainstream ya, bukan klub-klub arus utama macam MU, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, AC Milan, Juventus, PSG, Bayern Munchen, no, bukan. Jadi gue mencoba memberikan kalian rekomendasi enak loh ngelatih klub ini juga, padahal mereka bukan klub-klub mainstream gitu, bukan klub-klub besar gitu ya. Nah, kenapa rekomendasi gue bukan dari klub-klub mainstream? Karena menurut gue main FM tuh serunya justru kalau kita pakai tim mediocre atau tim kecil. Oke, langsung saja kita mulai dari Liga Inggris ya. Klub pertama yang gue rekomendasikan untuk dipakai untuk kita latih adalah Brighton and Hove Albion. Nah, ini timnya enak banget ya, gue rekomendasiin untuk kita latih karena tidak ada superstar di sini, tapi banyak berisi wonderkid muda yang potensial yang bisa kita olah, bisa menciptakan tim yang bagus. Di sini bisa kita lihat ya di tim reportnya, timnya ini sudah balance banget nih. Tuh, udah hijau semua. Artinya nih tim ini sudah siap pakai. Gue bisa ngelatih tim ini tanpa beli transfer aja juga bisa menang gue. Dulu gue pernah melakukan ini di FM Mobile 2024 ya, karena di sini pemainnya udah hijau semua. Artinya pemain-pemain di tiap posisi ini sudah bagus gitu, udah tinggal kita siap pakai gitu. Dan di sini banyak pemain-pemain muda berbakat yang bisa kita olah supaya berkembang dan terus jadi hebat gitu ya. Contoh ini strikernya nih, Stefanos Zimas ya, dari Yunani, usia 19 tahun, statusnya seperti ini. Ini bisa kita latih, bisa bagus ini jadi striker potensial di masa mendatang ya. Tinggal kita rutinin main, terus kita kasih dia mentor dengan Danny Welbeck yang jadi senior ya. Udah deh, gue jamin kalau kita ngelatihnya bener, dia akan jadi pemain yang bagus di masa mendatang. Udah gitu di Brighton ini juga duitnya transfernya lumayan ya, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak nih, ada 40 juta ya pound sterling supaya buat kita transfer, dan sisa gajinya masih 500.000. Nah, terus juga relationshipnya juga bagus, jadi ini tinggal dipakai aja udah menang lah kalian. Ini enak sekali tim ini gitu ya. Oke, lalu next rekomendasi tim kedua adalah Crystal Palace. Ya, di sini menurut gue Crystal Palace ini juga salah satu tim yang enak dilatih, bisa dilihat di laporan timnya ya. Di sini pemainnya udah hijau semua. Artinya nih tim ini udah bisa langsung dipakai, nggak usah langsung banyak transfer, udah cukup nih pemain-pemain ini udah enak ya. Banyak pemain muda berbakatnya juga ya. Mark Guehi ini juga salah satu andalan timnas Inggris sekarang gitu ya. Dan tidak ada superstar di tim ini. Jadi menurut gue main FM itu yang seru itu bukan pakai tim mainstream yang macam MU dan teman-temannya gitu ya. Jadi lebih seru pakai tim yang sedang atau mediocre atau tim kecil, terus kita olah sampai berhasil. Nah, itu menurut gue serunya main FM tuh di situ. Nah, di sini juga Crystal Palace ini punya ingredients atau apa ya, punya komposisi tim yang menarik buat kita latih gitu ya. Terus juga duit transfer pemainnya ya tidak terlalu banyak, tapi challenging ya, menantang tapi seru gitu ya. Dengan budget 30 juta pound sterling bisa kita olah gimana caranya supaya bisa membentuk tim yang hebat. Oke, sekarang kita berlari ke Liga Italia. Nah, tim pertama dari Liga Italia yang gue rekomendasikan untuk kita latih adalah SS Lazio.
Sama seperti Brighton dan Crystal Palace, Lazio ini tidak memiliki satu superstar pun, tapi menarik banget buat dilatih ya. Bisa kita lihat di sini laporan timnya, skuadnya itu sudah hijau semua. Dan Lazio ini punya satu pemain yang overpower banget, namanya Mattia Zakagni. Bisa kita lihat di sini, deng gitu ya. Statusnya bagus banget gitu. Padahal di dunia nyata Mattia Zakagni ya perasaan nggak sejago ini ya, tapi ini di status di FM Mobile ini bagus banget, dan ini sudah terjadi di FM Mobile 2024 dan sekarang ternyata di FM Mobile 2026 statusnya Mattia Zakagni masih dewa gitu ya, overpower gitu. Nah, serunya lagi juga pakai Lazio karena zaman dulu Lazio kan punya histori cantik ya di Serie A, pernah jadi juara Serie A. Waktu itu masih ada Nesta, masih ada Nedved, masih ada Veron. Wah, keren lah kalau kalian pecinta Serie A zaman dulu, mungkin ada kenangan sisi historis. Gue pengen Lazio jago lagi. Nah, gue sarankan kalian latihlah Lazio begitu guys. Oke, klub kedua dari Liga Italia yang gue rekomendasikan adalah Como 1907. Kenapa gue menyarankan ini? Karena ada sisi kedekatan kita sama Como. Como ini dimiliki oleh orang Indonesia guys. Dimiliki oleh grup Jarum, oleh keluarga Hartono bersaudara yang merupakan orang terkaya di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi kan seru juga nih, wah kita coba berandai-andai kita jadi pelatih manajer di Como gitu ya. Nah, terlepas dari sisi kedekatan dia dimiliki oleh orang Indonesia, skuadnya di Como ini juga sebenarnya oke juga ya, banyak yang hijau lah ya. Tinggal kita itu menyempurnakan sedikit dengan transfer sederhana ini. Misalkan kipernya di sini masih kuning ya, kita tinggal beli kiper baru gitu. Nah, posisi pemainnya juga lumayan ya. Striker ada Alvaro Morata, ada Assane Diao yang masih muda berbakat ya, tinggal kita kasih dia mentor gitu ya, bisa langsung tumbuh bisa pesat gitu ya gitu. Terus dari sisi transfer, nah ini nggak realistis nih. Di sini duit transfernya kecil banget, padahal Como itu dimiliki orang terkaya di Indonesia, dan menurut catatan beberapa media Italia, owner dari Serie A yang paling kaya itu ya keluarga Hartono atau grup Jarum ini gitu. Jadi sebenarnya duitnya banyak ini, tapi di FM kenapa duitnya kecil? Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Tapi seru juga sih ngelatih pakai Como. Jadi gue menyarankan kalian Como untuk dilatih gitu ya. Oke, kita beralih ke Liga Spanyol. Klub yang gue rekomendasikan untuk dilatih Liga Spanyol adalah Valencia. Oke, kenapa gue memilih Valencia? Karena Valencia juga punya satu histori yang cukup menarik di Liga Spanyol ya. Dia pernah jadi juara dan dulu pernah jadi kuda hitam juga di Liga Spanyol, di antara Real Madrid dan Barcelona sebelum adanya Atletico ya, di periode dekade 2000-an ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga komposisi pemain dari Valencia ini bagus ya. Tuh, semuanya sudah rata-rata hijau, jadi nggak terlalu repot-repot untuk mikirin transfer pemain. Jadi tanpa transfer pemain pun udah langsung bisa enak dimainin. Terus habis itu tidak ada superstar juga ya. Nah, gue suka tim-tim yang nggak ada superstar karena itu membuat kita jadi lebih bisa memikirkan taktik gimana mengolah pemain yang ada gitu ya. Terus nilai transfernya juga lumayan ya, 65 juta pound sterling gitu. Terlepas dari pemainnya juga sebenarnya udah lumayan oke sih gitu dari Valencia. Nah, habis itu pemainnya juga sudah punya banyak relationship ya, garis-garis relationship, artinya pemainnya sudah kompak. Jadi tinggal dipoles dikit lagi, tim ini udah bisa kalian bawa untuk jadi tim yang juara. Lalu tim kedua yang gue rekomendasikan di Liga Spanyol adalah Real Oviedo gitu ya. Kenapa Real Oviedo? Karena tim ini punya Santi Cazorla ya, tim yang baru naik ke divisi utama Spanyol ini. Punya Santi Cazorla, legend Arsenal, legend dari Spanyol juga. Gue suka tantangan ya, dan di tim ini pemainnya kan banyak yang masih kuning-kuning, masih banyak yang oranye. Disinilah diperlukan sentuhan kita sebagai pelatih itu untuk bisa mengubah
tim yang baru lolos degradasi gimana bisa bertahan di Liga Spanyol bahkan juara gitu. Jadi menurut gue ini challenging yang seru banget. Oke, berikutnya kita beralih ke Liga Prancis. Klub di Liga Prancis yang gue usulkan untuk kita latih adalah AS Monaco. Jujur, waktu pertama kali FM ini nongol, gue langsung kebayang, wah kayaknya ngelatih Monaco enak nih. Kenapa? Karena komposisi pemainnya menurut gue asik gitu ya. Ada Pogba, ada Ansu Fati gitu ya. Jadi cukup menantang dan seru gitu komposisi pemainnya ya kan. Terus ada Minamino gitu ya, pemain Jepang. Terus banyak juga pemain muda berbakatnya yang asik gitu ya, yang wonderkid kayak ini nih, George Ileni Kenaya itulah. Oke, lalu tim berikutnya yang gue rekomendasikan untuk dilatih di Liga Prancis adalah Strasbourg. Nah, kenapa Strasbourg? Karena tim ini punya keunikan yang tidak dimiliki oleh klub-klub lainnya, yaitu nah, di sini bisa kita lihat skuadnya rata-rata usianya muda-muda banget nih, 18, 19, 18, 19, 20, 20. Nah, di sini seru aja gitu. Bagaimana kita bisa melatih tim yang usianya muda-muda banget. Atas usia 30 tahun aja cuma dua nih, si Sobol sama si kipernya nih, Carl Johnson. Ini Julio Enciso dulu di Brighton nih juga salah satu wonderkid ya. Valentin Barco juga dulu di klub Argentina ya. Nah, ini juga salah satu wonderkid muda berbakat yang main di Piala Dunia antar klub waktu di Jakarta ya. Di Jakarta ya beberapa waktu lalu tuh, Valentin Barco. Jadi seru aja pakai si Strasbourg ini. Oke. Berikutnya dari Bundesliga Jerman, gua mengusulkan untuk melatih Eintracht Frankfurt ya. Nah, kenapa Eintracht Frankfurt? Karena selalu menghasilkan pemain-pemain yang ajaib ya setiap tahunnya Eintracht Frankfurt ini, dan seru aja gitu buat kita ngelatih tim penantang Bayern Munchen gitu. Dan di sini lihat status laporan pelatih untuk timnya juga masih banyak yang hijau, jadi enak bisa langsung tinggal pakai. Terus tidak ada superstar ya, jadi gue lebih suka tim yang tidak ada superstar ya, seperti yang tadi udah sering gue katakan. Terus di sini ada Ritsu Doan, ini juga bagus nih, pemain dari Jepang ya. Oke lah, begitu. Terus transfernya ya cukup banyak ya duitnya ya, 56 juta pound sterling, sisa gaji 220.000 pound sterling per pekan gitu ya. Dan ini bisa kita atur ya supaya transfernya bisa lebih banyak, bisa kita dorong lagi kan, lumayan bisa kita olah lagi gitu ya. Nah, inilah kenapa Eintracht Frankfurt salah satu tim yang gue rekomendasikan untuk kita latih. Berikutnya tim dari Liga Jerman yang gue rekomendasikan adalah tidak lain tidak bukan Red Bull Leipzig atau RB Leipzig. Kenapa? Nah, ini nggak usah ditanya lagi ya. Tim ini seru banget buat dilatih karena berisi banyak pemain muda berbakat ya. Di sini salah satu contohnya Tidiam Gomis. Wah, asik banget ini statusnya nih, di umur baru 18 tahun tapi statusnya sudah sekeren ini, tinggal kita latih aja. Terus juga banyak pemain oke lainnya ya, kayak di Antonio Nusa nih sekarang namanya lagi melambung karena bermain bersama Erling Haaland sama Alexander Sørloth membawa Norwegia lolos ke Piala Dunia. Nah, ini seru banget lah ya, RB Leipzig, dan ini sudah lama dipakai buat teman-teman di komunitas FM buat kita latih karena klubnya challenging, menantang, tapi potensial banget status pemain-pemain skuadnya gitu ya. Dan dari segi transfer duitnya masih lumayan oke lah ya, 43 juta pound sterling, ini cukup buat kita bermanuver 1-2 pemain gitu. Oke guys, jadi itu saja ya rekomendasi klub-klub yang bisa kita latih gitu ya, rekomendasi versi gue ya.